Halo teman-teman, selamat datang di channel Langkah Terakhir. Di channel ini kita akan membahas alur cerita dan langsung saja kita masuk ke ceritanya. Langit di atas puncak gunung dipenuhi pilar cahaya energi raksasa yang menjulang hingga menembus awan. Gelombang energi terus bergetar ke segala arah, membuat ruang di sekitarnya melengkung dan terdistorsi. Semua orang yang menyaksikan pertarungan itu menatap dengan mata penuh keterkejutan. Mereka tidak menyangka seorang ahli tahap awal kehidupan mendalam mampu menciptakan kekuatan sebesar ini. Banyak ahli mulai menunjukkan ekspresi serius. Anak itu benar-benar kuat. Mereka bisa merasakan betapa mengerikannya serangan yang sedang dipersiapkan Lindong. Jelas sekali, Lindong berniat mengakhiri pertarungan hanya dengan satu serangan. Para ahli tua memahami keputusan itu. Menghadapi tiga lawan kuat sekaligus, semakin lama pertarungan berlangsung maka posisi Lindong akan semakin dirugikan. Karena itu, pilihan terbaik adalah mengerahkan seluruh kekuatan sejak awal dan menentukan kemenangan dalam satu gerakan. Namun meski begitu, trio Wei Zhen jelas bukan lawan yang mudah. Tatapan semua orang segera beralih ke arah Wei Zhen, Chen Luo, dan Wei Li. Ketiganya kini menunjukkan wajah suram. Mereka sadar, jika sampai kalah meski bertarung bertiga melawan satu orang, nama dan harga diri mereka akan hancur total. Wei Zhen menggertakkan giginya. Kau ingin menggunakan kami sebagai batu loncatan untuk ketenaranmu. Bermimpi saja, ia menoleh ke arah Chen Luo. Saudara Chen Luo, kita harus menggunakan kekuatan penuh. Anak ini tidak sesederhana yang terlihat. Chen Luo mengangguk pelan. Meski enggan mengakuinya, tekanan dari pilar energi Lindong memang membuatnya merasa takut. Keduanya segera mengerahkan seluruh Yuan Power mereka. Wei Zhen memegang pedang raksasa hitam di tangannya. Cahaya pedang yang tajam mulai melonjak liar di sekeliling tubuhnya. Yuan Power membentuk badai besar di atas kepalanya, lalu perlahan berubah menjadi gunung raksasa berbentuk pedang. Aura tajamnya seakan mampu membelah langit. Di sisi lain, Chen Luo diselimuti kabut hitam kelabu yang menyeramkan. Tombak hitam panjang di tangannya dipenuhi jeritan roh-roh mengerikan. Yin Qi terus memancar keluar seperti kabut kematian. Wei Li juga ikut mengerahkan seluruh kekuatannya. Meski paling lemah di antara mereka, kekuatan seorang ahli tahap awal kehidupan mendalam puncak tetap tidak bisa diremehkan. Tiga aura kuat langsung mengunci Lindong dari segala arah. Wei Zhen menatap tajam ke arah Lindong. Hari ini aku ingin melihat kemampuanmu yang sebenarnya. Kau bilang bisa mengalahkan kami bertiga dalam satu gerakan. Jangan terlalu sombong. Lindong hanya tersenyum tipis. Tatapan hitam pekatnya berubah dingin. Aku sudah bilang, satu gerakan sudah cukup. Begitu kata-kata itu jatuh, ruang di belakang tubuh Lindong tiba-tiba runtuh. Kekosongan hitam besar muncul di udara. Di dalam kehampaan itu, samar-samar muncul sosok raksasa kuno yang buram. Sosok itu memancarkan niat bertarung yang begitu mengerikan hingga membuat darah semua orang bergejolak. Niat bertarung itu menyapu seluruh dunia. Banyak orang langsung merasakan kulit kepala mereka mati rasa. Tiba-tiba sosok kuno itu mengangkat kepala dan meraung ke langit. Raungan itu dipenuhi kemarahan tanpa batas. Seluruh langit dan bumi bergetar. Energi Yuan di area itu langsung meledak liar. Sosok kuno itu melangkah maju, seolah hendak menembus batas ruang dan waktu untuk turun ke dunia nyata. Namun sebelum benar-benar muncul, niat bertarung yang tak terbatas itu sudah lebih dulu terkondensasi menjadi segel cahaya raksasa. Segel itu turun dari langit dengan tekanan yang menghancurkan. Bahkan sebelum menyentuh tanah, seluruh puncak gunung sudah mulai runtuh. Tanah dalam radius ribuan meter amblas membentuk lubang raksasa. Melihat serangan mengerikan itu, wajah Wei Zhen berubah pucat. Tetapi ia tetap meraung marah. Gunung menjadi pedang, tebas. Pedang raksasa di tangannya ditebas dengan seluruh kekuatan. Gunung energi di atas kepalanya langsung pecah menjadi pedang raksasa sepanjang ribuan kaki yang menebas ke arah segel cahaya milik Lindong. Di sisi lain, Chen Luo juga meraung keras. Kabut hitam di sekitar tubuhnya berubah menjadi ribuan roh jahat yang menempel pada tombaknya. 10.000 jiwa pemakan tombak hantu. Tombak hitam itu berubah menjadi meteor gelap yang menembus langit menuju segel cahaya. Wei Li juga mengerahkan serangan terkuatnya. Gelombang paus penelan langit. 3 serangan dahsyat langsung melesat bersamaan menuju serangan Lindong. Dan pada detik berikutnya, kedua kekuatan itu bertabrakan. Langit seakan meledak. Energi mengamuk menyapu seluruh area seperti kiamat.
Gunung berguncang hebat. Banyak ahli yang terlempar mundur sambil memuntahkan darah hanya karena terkena gelombang sisa pertarungan. Para tetua dari 4 klan besar buru-buru membentuk penghalang energi untuk melindungi semua orang. Meski begitu, benturan energi itu masih membuat penghalang bergetar hebat. Semua orang menatap langit dengan napas tertahan. Setelah beberapa saat, ledakan energi akhirnya perlahan mereda. 4 sosok kembali terlihat di udara. Dan pada saat itu, Wei Li menjadi orang pertama yang memuntahkan darah. Tubuhnya langsung jatuh dari langit seperti layang-layang putus. Darah menyembur dari seluruh tubuhnya. Aura kehidupannya melemah drastis. Wajah Wei Zhen dipenuhi darah. Tangannya gemetar hebat saat memegang pedang raksasanya. Matanya dipenuhi ketakutan dan ketidakpercayaan. Ia tidak percaya mereka bertiga masih bisa dipaksa ke kondisi seperti ini. Chen Luo juga tidak jauh berbeda. Meski masih menggenggam tombaknya, tubuhnya gemetar hebat. Sementara itu, kedua lengan Lindong juga meledak hingga mengeluarkan 2 lubang berdarah akibat tekanan kekuatan yang terlalu besar. Namun ekspresinya tetap tenang. Ia hanya melirik luka di lengannya sebentar sebelum kembali menatap Wei Zhen dan Chen Luo dengan dingin. "Kalian sudah kalah." Suara tenang itu terdengar jelas di seluruh gunung. Begitu mendengar kata-kata itu, Wei Zhen dan Chen Luo langsung memuntahkan darah secara bersamaan. Retakan mulai muncul pada pedang raksasa dan tombak hitam mereka. Keduanya jatuh dari langit dengan tubuh penuh darah, lalu menghantam tanah dengan keras hingga menciptakan kawah besar. Seluruh gunung langsung tenggelam dalam keheningan. Tak ada seorang pun yang berbicara. Semua orang hanya menatap 2 sosok yang kalah itu dengan mata membelalak. Lindong tetap berdiri di udara. Dengan tenang ia mengusap darah di lengannya yang gemetar, lalu menatap wasit dari klan Sentu. "Bisakah hasil pertandingannya diumumkan sekarang?" Suara tenang Lindong bergema di tengah keheningan yang menyelimuti seluruh arena. Beberapa saat kemudian, semua orang akhirnya tersadar dari keterkejutan mereka. Dia benar-benar menang. Tatapan penuh tak percaya memenuhi seluruh area. Semua orang saling memandang dengan ekspresi tercengang. 3 ahli tahap awal kehidupan mendalam puncak telah bekerja sama melawan 1 orang. Bahkan Wei Zhen dan Chen Luo sudah setengah langkah memasuki tahap kehidupan mendalam tingkat lanjut. Namun pada akhirnya, mereka tetap kalah di tangan Lindong hanya dalam 1 gerakan. Pemandangan itu benar-benar mengguncang semua orang. Wasit dari klan Sentu yang melayang di udara juga terlihat terpaku beberapa saat sebelum akhirnya kembali sadar. Tatapannya tertuju pada Lindong dengan keseriusan yang jauh lebih besar dibanding sebelumnya. Sekarang, bahkan dirinya mengakui bahwa pemuda itu memang memiliki kualifikasi untuk menantang monster terkuat klan Sentu. "Sentu Jue," dengan suara keras, sang wasit akhirnya mengumumkan hasil pertandingan. Metode Asura dimenangkan oleh Lindong. Klanku memenangkan pertempuran ini. Begitu pengumuman itu terdengar, seluruh gunung langsung dipenuhi suara gemuruh. Tak seorang pun menyangka hasil akhirnya akan seperti ini. Di sisi klan Wei, wajah para tetua tampak pucat dan suram. Kemenangan yang awalnya sudah berada di tangan mereka ternyata dibalik secara paksa oleh 1 orang. Salah satu tetua klan Wei menggertakkan giginya. "Anak itu sebenarnya berasal dari mana? Aku belum pernah mendengar namanya sebelumnya. Kemungkinan besar dia bukan berasal dari wilayah Laut Angin Surga. Kalau tidak, mustahil orang sekuat itu tidak terkenal. Berani melawan klan Wei kita, benar-benar mencari mati." Mereka semua dipenuhi kemarahan dan kebencian. Sementara itu, sisi klan Gu justru dipenuhi sorakan kegembiraan. Bahkan para tetua yang biasanya tenang kini tidak bisa menyembunyikan emosi mereka. Gu Shou terus menganggukkan kepala sambil menatap Lindong dengan tatapan penuh kepuasan. Gu Yuntian menarik napas panjang. Dia benar-benar luar biasa. Kini ia benar-benar mengakui bahwa dirinya jauh di bawah Lindong. Jika dirinya berada di posisi Lindong tadi, jangankan bertarung, mungkin ia bahkan tidak akan punya keberanian untuk menantang metode Asura. Di sampingnya, Gu Mengki menatap Lindong dengan mata berbinar. Senyumnya terlihat lembut dan indah. Tatapannya dipenuhi kekaguman. Di bawah tatapan semua orang, Lindong perlahan turun kembali ke area klan Gu. Begitu mendarat, aroma lembut langsung mendekat. Gu Mengki sudah berdiri di depannya sambil tersenyum manis. "Kamu tidak apa-apa." Lindong menatapnya sebentar lalu menggeleng pelan. Ia masih belum terbiasa melihat Gu Mengki berbicara dengan nada selembut itu. Biasanya, meskipun Gu Mengki terlihat lembut, tetap ada jarak yang sulit didekati.
Namun sekarang, sikap dingin itu seolah telah hilang sepenuhnya. Lindong lalu menoleh ke arah Gu Shou. Kapan pertarungan melawan klan Sentu dimulai? Gu Shou tersenyum. Jangan terburu-buru. Kamu sudah bertarung berturut-turut hari ini. Istirahatlah dulu. Besok kita akan naik ke puncak gunung dan menghadapi pertarungan terakhir. Lindong mengangguk pelan. Jadi setelah besok selesai, pemilik kuota Menara Chaotic akan ditentukan. Benar, Gu Shou mengangguk. Kalau klanku menang, maka kamu bisa memasuki Menara Chaotic. Setelah mengatakan itu, Gu Shou tiba-tiba tersenyum aneh. Teman kecil Lindong, aku lihat kamu juga sendirian sekarang. Kalau kamu mau tinggal di klanku, kami pasti akan menyambutmu dengan baik. Dengan bakatmu, bukan mustahil tahun depan kamu kembali memperoleh kuota Menara Chaotic. Jelas sekali Gu Shou sedang mencoba merekrut Lindong ke dalam klan Gu. Setelah menyaksikan kekuatan Lindong hari ini, ia benar-benar tergoda. Menurutnya, selama diberi waktu, Lindong pasti bisa menjadi sosok yang setara dengan Sentu Jue. Namun Lindong hanya tersenyum sambil menggelengkan kepala. Maaf, Tetua Gu Shou. Aku masih memiliki urusan penting yang harus kuselesaikan. Setelah semuanya selesai, aku harus pergi. Aku tidak bisa tinggal terlalu lama di sini. Rasa kecewa langsung muncul di wajah Gu Shou. Namun ia tidak memaksa lagi. Tak lama kemudian, seorang tetua berjubah biru dari klan Sentu terbang ke udara. Tatapannya menyapu seluruh arena sebelum akhirnya berhenti pada Lindong. Mata tuanya terlihat serius. Jelas sekali, bahkan klan Sentu mulai merasa terancam oleh keberadaan Lindong. Gu Shou berbisik pelan, itu tetua Sentu Tao. Di udara, Sentu Tao mulai berbicara dengan suara berat yang dipenuhi Yuan Power. Berdasarkan hasil hari ini, klan Gu memperoleh hak untuk menantang klan Sentu. Jika mereka menang besok, maka kuota Menara Chaotic tahun ini akan menjadi milik klan Gu. Setelah mendengar pengumuman itu, Lindong bertanya, bagaimana aturan pertarungan besok? Gu Shou menjawab, tidak ada aturan khusus, asalkan bisa mengalahkan penjaga Menara Chaotic, Sentu Jue. Tentu saja, kita juga bisa mengirim 3 orang sekaligus. Lindong terdiam sesaat. 3 orang, lalu ia menggeleng pelan. Dalam pertarungan seperti itu, terlalu banyak orang justru akan merepotkan. Tatapan Gu Shou langsung berubah. Kau ingin bertarung sendirian lagi? Lindong mengangguk. Ia tahu pertarungan melawan Sentu Jue akan sangat sulit. Namun jika membawa rekan yang tidak memiliki kerja sama sempurna, itu justru akan mengganggu ritme pertarungannya sendiri. Gu Shou memandang Lindong cukup lama sebelum akhirnya menghela napas. Kalau itu keputusanmu, kami tidak akan menghalangi. Tapi kau harus berhati-hati. Sentu Jue sangat kuat. Nada serius Gu Shou membuat mata Lindong sedikit menyipit. Ia bisa merasakan bahwa Sentu Jue benar-benar berbeda dari Wei Zhen dan yang lainnya. Tak lama kemudian, orang-orang mulai meninggalkan area arena. Namun saat Lindong hendak pergi bersama klan Gu, ekspresinya tiba-tiba berubah. Ia mendadak menoleh ke arah puncak gunung. Di sana, seseorang berdiri di udara. Aura berat dan menekan perlahan menyelimuti langit. Semua orang yang hendak pergi langsung berhenti dan memandang ke atas. Kemudian terdengar suara terkejut dari kerumunan. Itu Sentu Jue, Asura besi dari klan Sentu. Keributan langsung pecah. Nama itu jelas memiliki tekanan yang luar biasa di wilayah Laut Angin Surga. Lindong menatap sosok di puncak gunung itu. Jadi dia Sentu Jue. Tatapan Sentu Jue langsung melewati kerumunan besar dan tertuju tepat pada Lindong. Detik berikutnya, Yuan Power di langit langsung berkumpul dengan liar. Dalam sekejap terbentuk sebuah gunung energi raksasa yang jatuh menghantam Lindong. Tatapan Lindong langsung berubah tajam. Dengan jentikan jari, cahaya merah melesat keluar dan berubah menjadi kuali raksasa. Kuali itu bertabrakan langsung dengan gunung energi milik Sentu Jue. Suara benturan keras menggema. Gunung energi langsung hancur. Namun kuali milik Lindong juga terpental kembali sebelum masuk ke tubuhnya. Lindong mengangkat kepala dan menatap Sentu Jue tanpa rasa takut. Apa kau ingin memajukan pertarungan? Terdengar tawa pelan dari puncak gunung. Suara Sentu Jue kemudian bergema perlahan. Kau memang cukup menarik. Istirahatlah malam ini. Dengan kondisi tubuhmu sekarang, kau tidak akan mampu melawanku. Besok, aku akan menunggumu di depan Menara Chaotic. Setelah mengatakan itu, sosok Sentu Jue perlahan menghilang dari puncak gunung. Lindong tetap berdiri diam sambil menatap ke arah tempat sosok itu menghilang.
Matanya perlahan menyipit. Aura berbahaya mulai muncul dari tubuhnya. Malam menyelimuti pulau pertemuan bela diri. Cahaya bulan yang dingin bercampur dengan angin laut yang berembus di atas pulau yang sepanjang hari dipenuhi keramaian. Perlahan-lahan, suasana tegang akibat pertempuran sengit di siang hari mulai mereda. Namun, meskipun ketegangan itu mulai tenang, masih ada arus semangat dan antusiasme yang tersembunyi di hati semua orang. Mereka tahu bahwa pertandingan hari ini hanyalah babak penyisihan. Pertarungan yang sesungguhnya adalah perebutan menara kekacauan pada keesokan harinya. Hanya pertarungan seperti itu yang benar-benar dapat disebut inti dari pertemuan bela diri. Apakah kuda hitam bernama Lindong akan terus menciptakan keajaiban, ataukah Asura Besi dari klan Sentu akan mempertahankan dominasinya? Semua jawaban akan terungkap besok. Karena itulah, banyak orang menantikan pertarungan tersebut dengan penuh antusias. Di sebuah halaman yang tenang dan gelap, Lindong duduk bersila di atas pilar batu dengan mata sedikit terpejam. Helai kekuatan melahap menyebar dari tubuhnya, menyerap energi dari tanah di sekitarnya. Seiring kekuatan Yuan memasuki tubuhnya, cahaya hijau mengalir di bawah kulit Lindong. Teknik naga langit hijau yang terwujud berputar secara otomatis, terus-menerus menempa tubuhnya. Cahaya hijau itu berkilau cukup lama sebelum terdengar dengungan samar dari bawah kulitnya. Di lengan Lindong, cahaya hijau perlahan berkumpul hingga membentuk tato cahaya naga hijau. Setelah tato cahaya itu terbentuk, perlahan ia kembali tersembunyi. Barulah setelah itu Lindong membuka matanya. Ia mengusap lengannya sambil menghela napas pelan. Saat ini, ia hanya mampu membentuk 4 tato cahaya naga hijau. Satu telah digunakan pada siang hari, namun untungnya ia berhasil memulihkan satu lagi. Dengan begitu, ia bisa menghadapi Sentu Jue besok dalam kondisi terbaiknya. Orang itu, Lindong mengangkat kepala dan memandang ke arah puncak gunung raksasa di tengah pulau. Di sana, Asura Besi berjaga, sekaligus menjadi lawan terkuat yang harus ia kalahkan demi mendapatkan kuota menara kekacauan. Dari pertemuan singkat mereka sebelumnya, Lindong dapat merasakan bahwa Sentu Jue kemungkinan sudah melangkah ke tahap kehidupan mendalam tingkat lanjut. Kekuatan Yuan miliknya terasa seperti lautan tanpa batas, terus bertambah dan berkembang tanpa henti, membuat siapapun sulit melawannya. Kekuatan seperti itu jauh melampaui Wei Zhen maupun Chen Luo. Dalam tahap kehidupan mendalam, setiap tingkatan memiliki perbedaan yang sangat besar. Tidak mudah melompati jurang kekuatan tersebut. Memikirkan hal itu, Lindong mulai merenung. Bahkan seseorang sekuat Sentu Jue hanya berada di peringkat ketiga generasi muda wilayah Laut Angin Surga. Ia tidak bisa membayangkan seperti apa monster yang berada di 2 peringkat di atasnya. Terlebih lagi, wilayah Laut Angin Surga hanyalah satu dari sekian banyak wilayah laut di Laut Iblis Kekacauan. Di tempat lain, pasti masih ada banyak jenius mengerikan dengan kekuatan yang sama atau bahkan lebih kuat. Laut Iblis Kekacauan memang benar-benar luar biasa. Lindong bergumam pelan. Secara keseluruhan, kekuatan Laut Iblis Kekacauan memang berada di atas wilayah Suan Timur. Salah satu alasannya mungkin karena lingkungan di tempat ini jauh lebih kacau dan berbahaya, sedangkan wilayah Suan Timur relatif lebih damai. Pertarungan besok pasti akan sangat sulit. Lindong berbicara pelan pada dirinya sendiri. Meski Sentu Jue sangat kuat, ia tidak mungkin mundur sekarang. Menara kekacauan dapat memperbaiki jimat batu, dan itu adalah hal yang sangat penting baginya. Karena itu, ia bukan hanya tidak boleh kalah, tetapi juga harus menang. Tiba-tiba ekspresi Lindong berubah sedikit. Ia mengangkat kepala dan melihat sesosok wanita anggun berdiri di depan pintu halaman. Gaun putih bersih yang dikenakannya menonjolkan lekuk tubuhnya yang indah dan memikat. Wajah lembut dan cantik itu milik Gu Mengki. "Nona Mengki, ada keperluan?" tanya Lindong sambil tersenyum. Gu Mengki membalas dengan senyum lembut. Ia melangkah perlahan mendekati Lindong. Dengan mengangkat tangannya yang putih halus, sebuah gulungan peta kulit domba muncul di tangannya. "Aku mendengar dari Yan kecil bahwa kamu membutuhkan peta laut dari Laut Iblis Kekacauan." Mendengar itu, mata Lindong langsung berbinar gembira. Ia buru-buru menerima gulungan tersebut sebelum membelainya perlahan. Dengan peta ini, ia akhirnya bisa mencari lokasi pasti simbol leluhur kedua. "Terima kasih banyak, Nona Mengki." Gu Mengki memandang Lindong yang terlihat senang, sementara matanya yang indah membentuk lengkungan manis. "Kamu sudah banyak membantu klan Gu. Hadiah seperti ini memang sepantasnya diberikan kepadamu."
Lindong tersenyum sambil berkata, bukankah seharusnya hadiah ini diberikan setelah aku membantu klanku menang? Memberikannya sekarang, apa kamu tidak takut aku kalah dari Sentujue besok dan semua usaha ini sia-sia? Mungkin saja begitu. Gu Mengki memiringkan kepalanya sedikit. Karena jarak mereka yang dekat, Lindong dapat melihat leher putih halus miliknya yang tampak seperti batu giok. Pemandangan itu membuat siapapun sulit mengalihkan pandangan. Tapi aku percaya padamu. Lindong sedikit tertegun sebelum tertawa kecil sambil menggelengkan kepala. Ia benar-benar tidak menyangka Gu Mengki memiliki kepercayaan sebesar itu padanya. Bagaimanapun juga, Sentujue bukan lawan biasa. Kamu benar-benar tidak ingin tinggal di klan Gu. Sebenarnya, menjadi anggota klan Gu tidak akan membatasi kebebasanmu. Lindong meminta maaf sambil menggelengkan kepala. Aku masih memiliki banyak hal yang harus kulakukan. Aku tidak bisa tinggal terlalu lama di sini. Mata Gu Mengki sedikit meredup. Namun, dengan kecerdasannya, ia tahu bahwa membujuk lebih jauh tidak akan berguna. Ia hanya bisa menghela napas pelan. Mengenai peta laut itu, Yan kecil seharusnya sudah memberitahumu bahwa masih banyak wilayah laut iblis kekacauan yang belum dijelajahi. Karena itu, mungkin saja kamu tidak akan menemukan tempat yang kamu cari di peta ini. Lindong mengangguk pasrah. Laut iblis kekacauan memang terlalu luas. Namun, peta wilayah laut yang belum dijelajahi terkadang muncul dalam pelelangan berskala besar. Peta itu dibuat oleh ras iblis laut. Kalau suatu hari kamu punya kesempatan menghadiri pelelangan seperti itu, mungkin kamu bisa mencoba keberuntunganmu. Terima kasih. Informasi ini jelas sangat penting bagi Lindong. Ia tahu betapa berharganya keberadaan simbol leluhur kedua bagi dirinya. Setelah berbicara beberapa saat lagi, Gu Mengki akhirnya pergi meninggalkan halaman. Sementara melihat sosoknya menghilang, Lindong hanya bisa tersenyum pahit. Ini pertama kalinya ia menyadari bahwa dirinya ternyata cukup menarik hingga membuat nona muda klan Gu menaruh hati padanya. Sayangnya, perasaan itu tidak mungkin ia balas. Setelah Gu Mengki pergi, Lindong segera kembali ke kamarnya sambil membawa peta laut itu. Ia membukanya dengan penuh antusias, lalu menyebarkan energi mentalnya untuk menghafal seluruh isi peta yang sangat rumit tersebut. Kerumitan peta itu jauh melampaui perkiraannya. Bahkan dengan energi mental miliknya, Lindong membutuhkan waktu setengah jam penuh sebelum benar-benar menyerap seluruh peta ke dalam pikirannya. Setelah itu, ia menutup mata dan mulai membandingkan peta laut tersebut dengan peta yang dimilikinya dari simbol leluhur kedua. Perbandingan itu berlangsung selama 2 jam penuh. Namun, ekspresi Lindong perlahan berubah buruk. Ia tetap tidak menemukan lokasi yang cocok. Dengan perlahan, Lindong meletakkan peta laut itu dan membuka matanya sambil tersenyum pahit. Setelah membandingkan peta simbol leluhur kedua dengan wilayah laut yang sudah dijelajahi di Laut Iblis Kekacauan, ia masih tidak dapat menemukan tempat yang sesuai. Jelas, lokasi simbol leluhur kedua berada di wilayah laut yang belum dipetakan. Hasil ini membuat Lindong sedikit kecewa. Namun, di saat yang sama, ia juga merasa lega. Karena tempat itu belum dijelajahi, kemungkinan simbol leluhur kedua ditemukan orang lain menjadi jauh lebih kecil. Sepertinya satu-satunya cara adalah menghadiri pelelangan besar itu dan mencoba mendapatkan peta wilayah laut yang belum dijelajahi. Lindong bergumam pelan, Laut Iblis Kekacauan terlalu luas. Jika ia mencarinya sendirian, mungkin bertahun-tahun pun belum tentu berhasil. Sementara itu, ia tidak memiliki banyak waktu. Ia harus kembali ke wilayah Suan Timur dalam 2 atau 3 tahun. Selain itu, ia juga harus meningkatkan kekuatannya secara drastis dan menemukan simbol leluhur kedua. Jika tidak, ketika kembali nanti, ia tidak akan mampu membantu tablet penghancur besar menghancurkan Yimo kelas raja yang sedang disegel. Karena itulah, peta wilayah laut yang belum dijelajahi menjadi sesuatu yang sangat penting baginya. Lindong menggelengkan kepala pelan sebelum menyimpan kembali peta laut itu ke dalam tas Qiankun miliknya. Untuk saat ini, ia harus mengesampingkan urusan peta laut. Hal terpenting sekarang adalah mendapatkan akses ke Menara Kekacauan. Dan untuk itu, ia harus mengerahkan seluruh kekuatannya dalam pertarungan besar besok, pertarungan yang pasti akan mengguncang seluruh wilayah Laut Angin Surga.